Belakangan ini banyak banget bisnis yang memutuskan untuk berkolaborasi satu dengan yang lain. Bahkan tak jarang, bisnis yang berkolaborasi di sini itu berasal dari bidang yang berbeda. Kira-kira apa aja alasan mereka melakukan kolaborasi tersebut? Langsung aja kita bahas di Opsiana Podcast kali ini. Seperti yang udah gue jelasin di awal bahwa memang belakangan ini banyak bisnis itu yang melakukan kolaborasi satu dengan yang lain. Padahal mereka itu banyak yang berasal dari bidang yang berbeda. Kolaborasi antar brand ini bisa bentuknya itu benar-benar antar brand bisnis atau brand bisnis dengan brand influencer. Itu juga termasuk ke dalam kolaborasi. Pertanyaannya di sini adalah mengapa kolaborasi ini menjadi sebuah pilihan yang cukup menarik di mata brand bisnis saat ini. Jadi alasan pertamanya adalah karena kolaborasi itu memungkinkan bisnis itu scale tanpa perlu membangun ekosistem dari awal. Kalau bicara soal ekosistem itu pasti banyak bagian yang masuk ke dalam ekosistem. Bukan cuma internal bisnisnya itu sendiri, bisa customernya, bisa sistem yang dia pakai. Itu baru dari satu sisi ekosistem aja, ekosistem internal bisnisnya di satu bidang. Tapi coba dibayangin ketika bisnis itu pengen scale dan mencakup ke bidang yang lain, berarti dia perlu membangun ekosistem yang baru kan. Nah, untuk ngebangun satu ekosistem aja yang bisa dibilang udah stable itu membutuhkan waktu dan juga cost yang bisa dibilang cukup lama. Dan kemungkinan ekosistem yang terbangun itu ekosistem yang sudah oke atau stable pun bisa dibilang kemungkinannya masih 50-50. Belum lagi di era teknologi yang sekarang ini serba cepat, ngebangun sebuah ekosistem baru untuk menunjang kebutuhan bisnis itu udah nggak worth it. Misalnya, lu itu lagi ngebangun marketplace, tapi lu butuh logistik kan? Masa lu harus ngebangun bisnis logistik dulu, kemudian stable, baru diintegrasikan dengan bisnis marketplace lu? Kan kelamaan. Itu pun gue yakin integrasinya baru bisa dilakukan kalau bisnis logistiknya itu jalan. Kalau nggak jalan gimana? Buang-buang duit dong. Makanya banyak bisnis itu yang akhirnya memutuskan bekerja sama dengan bisnis existing yang udah stable dari segi ekosistemnya dan juga bisnis flow-nya. Itu untuk bisnis-bisnis yang ibaratnya udah gede ya. Bagaimana dengan bisnis-bisnis kecil kayak UMKM? Sekarang pun banyak UMKM yang berani bekerja sama atau berkolaborasi dengan para influencer. Di mana brand-brand influencer yang bekerja sama dengan UMKM ini pun ada brand yang udah lumayan terkenal, ada juga yang masih grow. Tapi dengan kehadirannya brand influencer ini ngebantu bisnis UMKM untuk bisa nge-scale produk mereka itu menjangkau audiensnya si influencer. Dan yang cukup menarik di sini adalah bahwa bisnis UMKM ini udah nggak perlu tuh capek-capek mikirin target pasarnya seperti apa, kemudian strategi yang pengen mereka terapkan untuk bisa menjangkau audiensnya seperti apa. Mereka itu udah cukup memilih para influencer yang sesuai dengan target yang mereka pengen. Soalnya brand-brand influencer sekarang pun mulai dari yang makro maupun mikro udah kelihatan banget lah segmentasinya ke arah mana aja. Jadi harusnya kolaborasi antara bisnis UMKM dengan brand influencer pun semakin kesini semakin mudah. Lalu alasan kedua kenapa banyak brand itu berkolaborasi tentunya adalah karena financial gain. Masalah duit intinya. Dimana dari kolaborasi ini diharapkan uang yang masuk ke dalam kedua belah pihak itu semakin meningkat. Karena dari kolaborasi bisnis brand ini memungkinkan kedua belah pihak itu untuk menjangkau audiens yang berbeda. Sehingga tentunya diharapkan itu jumlah transaksinya ikut meningkat karena audiens yang dulunya tidak bertransaksi di sini mulai bertransaksi. Cuma tentunya agar kolaborasi ini bisa berjalan terus-menerus, benefit yang harus didapatkan oleh kedua belah pihak itu harus seimbang. Ya kalau cuma menguntungkan salah satu pihak aja, ya artinya kan kolaborasinya itu kurang bagus. Yang ujung-ujungnya nanti bakalan membuat umur kolaborasinya jadi pendek. Makanya jangan heran kalau seandainya kalian itu ngelihat ada satu kolaborasi nih antar brand yang baru launching, tiba-tiba beberapa bulan kemudian berhenti. Biasanya ada dua kemungkinan. Yang pertama memang kontraknya itu udah habis waktunya. Yang kedua karena nggak laku, makanya nggak diperpanjang. Ya namanya juga bisnis lah, tentunya masalah uang itu adalah masalah yang paling penting. Jadi kalau kolaborasi nggak mendatangkan uang, gak usah kolaps. Alasan ketiga, kenapa banyak brand itu berkolaborasi? Karena mereka itu ingin belajar dari kolaborator mereka. Biasanya learning curve ini didapatkan kalau memang kolaborasinya itu antar bisnis yang berasal dari dua bidang yang berbeda.
Misalnya, antara marketplace dengan penyedia pembayaran. Penyedia pembayaran itu buat teman-teman yang nggak tahu, mereka itu yang membuat kalian bisa bertransaksi dengan transfer atau enggak virtual account dan juga kartu kredit. Biasanya marketplace di awal-awal itu bekerja sama dengan si penyedia pembayaran ini. Dan tentunya dalam kolaborasi ini, si pihak marketplace itu belajar juga tentang apa aja sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam bisnis penyedia pembayaran ini. Biasanya tuh kayak regulasi-regulasi. Kalau dari segi sistem itu kayak metode-metode pembayaran mana yang menjadi favorit dari konsumen dan masih banyak lagi. Makanya dari pengalaman kolaborasi ini, mereka itu ibaratnya udah punya bekal nih. Kalau nanti mereka itu pengen bekerja sama dengan third party yang lain, atau mereka pengen ngebangun bisnis penyedia pembayaran seperti si third party yang kerjasama sama mereka dulu. Kalau untuk brand-brand UMKM itu learning curve-nya agak sedikit berbeda. Dimana biasanya kalau mereka itu kerjasama sama influencer, learning curve-nya ini biasa didapatkan dari hasil brainstorming. Dan itu didapatkan dari kedua belah pihak ya, dimana untuk influencernya mungkin mendapatkan informasi terkait produk, kemudian masukan-masukan tentang cara penyampaian mengikuti influencer yang udah pernah bekerja sama dengan brand UMKM tersebut. Kalau dari UMKM baru biasanya mereka itu mendapatkan info-info juga terkait, oh ini nih yang biasanya disukai oleh target audiensnya si influencer. Jadi intinya kalau kerjasama atau kolaborasi antar brand dan influencer itu bukan sekedar posting produk, udah stop sampai di situ. Biasanya masih ada diskusi-diskusi singkat yang membahas tentang review atau nggak after sales-nya lah. Cuma gue nggak tahu sih apakah itu dilakukan oleh influencer-influencer pada umumnya. Cuma selama yang gue lakukan selama ini, ya begitu. Biar bisa mempertahankan relationship dengan si brand UMKM tersebut. Kemudian alasan terakhir kenapa banyak brand berkolaborasi adalah karena mereka itu riding the wave. Mungkin ini lebih cocok kalau ambil contohnya itu kerjasama antara brand dengan influencer. Dimana ketika ada influencer yang namanya lagi naik daun, biasanya banyak tuh brand-brand yang memberikan penawaran untuk bekerja sama dengan mereka. Mumpung si influencer ini lagi naik daun. Kalau untuk kasus brand yang besar itu biasanya mereka itu bekerja sama dengan para artis ya. Kayak produk-produk fashion mahal itu yang bekerja sama dengan artis K-pop. Biasanya sih ini tujuannya selain mendatangkan pundi-pundi ya, mereka juga bertujuan meningkatkan awareness kepada masyarakat terkait produk mereka. Entah karena produk mereka itu produk baru, atau mereka itu ingin menjangkau pasar yang baru juga, yang lebih luas. Jadi ya wajaran aja kalau tiba-tiba ada satu orang yang tiba-tiba viral atau tren, lalu diajak kerjasama dengan sebuah brand. Karena yaitu, mereka riding the wave. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa banyak brand bisnis itu melakukan kolaborasi satu dengan yang lain. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan memberikan insight buat teman-teman. Siapa tahu kalian itu punya bisnis ingin berkolaborasi dengan para influencer nantinya. Atau mungkin bahkan kalian bekerja sama dengan brand bisnis lain yang bidangnya berbeda dari kalian. Karena balik lagi sebenarnya dengan kolaborasi antar bisnis ini itu bisa berdampak kepada masa depan dari sebuah brand. Bukan cuma dari segi popularitas, bukan dari segi keuangan aja, bahkan bisa sampai ke segi perencanaan bisnisnya. Terlebih setelah kalian mendapatkan learning curve dari kolaborasi tersebut. Siapa tahu kalian pengen bikin bisnis yang serupa juga kan. Sebelum menutup episode ini, ada info menarik nih buat teman-teman Opsiana. Jadi Opsiana baru aja merilis episode spesial VIP di aplikasi Noise loh. Episode VIP ini akan membahas perjalanan gue dalam melunasi hutang ratusan juta, kemudian belajar memahami apa itu hutang sebenarnya, sampai belajar hidup bebas dari hutang. Kalau kalian tertarik bisa langsung cek Opsiana Podcast Debt Free Debt di Noise ya. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Opsiana, Instagram dan juga TikTok di @opsianamedia. Gua rasa itu aja, thank you buat teman-teman semuanya, see you next time di episode lainnya.